Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bahas lagi soal persiapan SKD CPNS 2026. Di video sebelumnya udah kita bahas tentang kemampuan verbal, ada analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian yang kemampuan numerik kemarin udah kita bahas yang perhitung. Nah, sekarang yang deret angka kita lanjut dan kita tambah dengan perbandingan kuantitatif. Buat teman-teman yang baru menemukan channel, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Sekarang kita masuk soal nomor 16 ya. Untuk menguji kemampuan teman-teman, sebaiknya teman-teman sediakan alat tulis kemudian coba dikerjakan dulu ya. Nanti dicocokkan dengan pembahasannya. Oke, dicoba dulu. Oke, sekarang kita bahas ya. Kalau ada soal pola deret angka yang kemudian berubahnya itu sangat drastis ya, sangat besar banget, itu udah pasti perubahannya adalah dikali ya. Dikali atau dipangkatkan. Nah, sekarang kita coba dikalikan ya. 5 menjadi 10 itu udah jelas ya. 5 kali 2. 5 kali 2 menjadi 10. Kemudian 10 ke titik-titik, nggak tahu ini kali berapa ya, belum tahu ya. Kemudian menjadi 600 ini kali berapa, kemudian kali berapa, dan kali berapa. Oke, sekarang kita tulis ulang di sini aja ya. Di sini ada 5, kemudian 10, kemudian titik-titik, kemudian 600, kemudian titik-titik, kemudian 151.200, 151.200, kemudian 3326400. Oke, yang pertama tadi 5 menjadi 10 itu kali 2, yang ini kita belum tahu mau kali berapa, yang ini kali berapa, yang ini kali berapa, kemudian yang ini kali berapa. Nah, di soal tes CPNS itu soalnya pilihan ganda ya, teman-teman. Jadi, untuk yang ditanyakan ini kita bisa cek ya. Untuk yang A itu kalau misalkan kita ganti 15, 10 kali berapa menjadi 15 itu agak tidak mungkin ya. Jadi, kita abaikan yang A. Kemudian kalau kita ganti 20, misalkan ini kita ganti 20, berarti nanti 10 jadi 20 itu artinya kali 2 ya. 10 kali 2, 20. Tapi kalau di sini udah kali 2, berarti polanya di sini juga kali 2. Ternyata kalau 20 kali 2 itu bukan 600, berarti kemungkinannya juga bukan 20 di sini. Maka yang 20 ini kita abaikan lagi. Kemudian 10 menjadi 35 itu kalau dikalikan agak kesulitan ya, tidak mungkin ya. Jadi kita silang. Kemudian yang 45, 10 jadi 45 itu juga tidak mungkin dikalikan dengan angka bulat ya. Jadi kemungkinannya adalah yang ini teman-teman. Coba kalau kita ganti dengan di sini 60 ya. 10 kali berapa menjadi 60 itu kali 6. Kemudian 60 kali berapa jadi 600 itu berarti kali 10. Nah, di sini kita lihat polanya, di sini 2, 6, kemudian 6, 10, itu ternyata selisihnya 4 ya. Ini selisihnya 4. Oh, kalau gitu berarti selisihnya 4 terus ya. 10 tambah 4 berarti di sini kali 14. Jadinya adalah 600 kali 14. 14 kali 6 itu 6 kali 4 24, nyimpen 2 berarti 84. Jadinya di sini adalah 84 tambah nolnya 2. Berarti 8.400 ya. Kalau gitu bener dong jawabannya adalah yang E. Masih soal kemampuan numerik yang deret angka. Yuk teman-teman kerjakan dulu nih jawabannya yang mana. Oke, udah ketemu? Kita tulis dulu soalnya ya. 190, 64, 570, 32, 1710, 16, 5130, titik, 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 titik. Nah, kalau kita perhatikan pola di sini itu ada besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil ya. Berarti kita buat lompat aja ya. Dari 64 menjadi 32, 32 menjadi 16, 16 menjadi yang ditanyakan. Ternyata ini samanya dengan dibagi 2 atau sama dengan kali setengah ya. 64 kali setengah 32. 32 kali setengah atau 32 bagi 2 itu 16. Yang ini kalau kali setengah ya, setengahnya 16 itu berarti 8. Kalau gitu jawaban yang pertama ini udah pasti 8 ya. Maka ini jelas jawabannya adalah yang D. Karena yang lain nggak ada yang 8 kan?
Kalau misalkan dicari pola yang satunya lagi gimana? 190 menjadi 570, ini menjadi ini, yang ini jadi ini jadi berapa? 190 jadi 570 itu berarti kali 3 ya. Kalau kali 3 hasilnya ini, yang ini kali 3, 570 kali 3 1710 kali 3 hasilnya ini, yang ini kali 3. Ya udah pasti jawabannya yang ini ya, yaitu 15390. Oke, sekarang masuk soal kemampuan numerik yang perbandingan kuantitatif. Yuk, teman-teman coba kerjakan dulu ya. Jawabannya yang mana? Oke, sudah? Soal seperti ini itu selalu keluar setiap tahun ya. Jadi teman-teman wajib bisa. Ini soal tentang perbandingan yang senilai atau balik nilai. Kita perhatikan dulu ya. Pembangunan sebuah jembatan dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 60 hari dengan kemampuan setiap orang sama. P itu adalah waktu yang diperlukan untuk membangun jembatan yang dikerjakan oleh 40 orang. Q-nya adalah 16. Oke, berarti di sini ada orang, ada hari ya. Berarti di sini ada orang, kita tulis orang sama ada hari. Kalau 20 orang itu akan selesai dalam waktu 60 hari. Nah, kalau dikerjakan oleh 40 orang itu akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, di sini harinya itu adalah P ya. Kita langsung buat di sini adalah P. P-nya berapa? Nah, soal ini termasuk perbandingan senilai atau balik nilai, teman-teman. Coba kita cek ya. Semakin orangnya itu bertambah, maka pekerjaannya akan semakin cepat selesai atau harinya akan semakin berkurang. Nah, dilihat ya. Yang bagian kiri bertambah, yang bagian kanan berkurang. Itu namanya berbalik nilai. Jadi soal ini adalah soal tentang perbandingan berbalik nilai. Kalau balik nilai caranya adalah kalikan sejajar. Ya, jadi kalikan sejajar atau kita singkat dengan kajar ya. Kajar, kalikan sejajar. Artinya apa? Bawah kali bawah, atas kali atas. Berarti bawah kali bawah itu samanya dengan 40 kali P itu sama dengan atas kali atas. Berarti 20 kali 60. Nah, yang ini bisa kita coret-coret karena dipisah dengan tanda sama dengan, maka ruas kiri dan ruas kanan boleh dibagi dengan angka yang sama. Masing-masing kita bagi 20 dapat 1, 40 bagi 20 dapat 2. Maka nilai P-nya sama dengan 60 bagi 2, yaitu 30. Jadi P-nya itu nilainya sama dengan 30. Di sini Q-nya nilainya sama dengan 16. Nah, ini jelas bahwa nilai P-nya itu lebih besar daripada nilai Q-nya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 19, masih soal tentang kemampuan numerik yang perbandingan kuantitatif. Yuk teman-teman kerjakan dulu ya. Oke, jawabannya yang mana nih? P itu adalah hasil penjumlahan banyak rusuk dan banyak sudut 5 segi 6. Q-nya adalah 16. Mana hubungan yang benar? Oke, di sini ada limas ya, teman-teman. Masih ingat limas? Limas itu berarti yang ujungnya lancip ya. Oke, kita gambarkan dulu karena ini 5 segi 6 berarti alasnya harus berupa segi 6 ya. Nah, ini adalah 5 segi 6 ya. Dengan alasnya itu berupa segi 6. Oke, sekarang kita hitung banyaknya rusuk. Banyaknya rusuk itu berarti yang ini ya, garis-garis ini kita hitung semua. Yang alas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alasnya 6. Kemudian yang tingginya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga berarti banyaknya rusuk itu rusuknya sama dengan 12. Kemudian banyaknya sudut, ada berapa banyaknya sudut? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah yang atas 1 berarti 7. Kalau kita jumlahkan 12 tambah 7 berarti 19. Oke, berarti hasil penjumlahan banyak rusuk dan banyak sudut 5 segi 6 adalah P-nya ini sama dengan 19. Nah, P-nya 19, Q-nya 16 berarti hubungannya adalah nilai P-nya lebih besar daripada nilai Q-nya. Jadi jawabannya yang B.
Nah, soal yang kita bahas ini mulai dari part 1 sampai dengan part 7 nanti, itu kita ambil dari cpns.edu.id. Nah, saat ini tanggal 12 November itu masih berlangsung tryout bersama SKD CPNS 2026 batch yang keempat. Dan kita berikan kuota gratis sebanyak 5.000. Untuk pendaftaran dan pengerjaan dibuka sampai 30 November 2025. Yuk buat teman-teman yang belum ikutan, segera buat akun ya di sini ya, cpns.edu.id. Kalau teman-teman pengen yang premium, teman-teman bisa mengakses semua fitur yang ada di sini. Ada Tryout Pro, kemudian ada juga materi dan kuis. Di sini lengkap ada TIU, TWK, dan TKP. Masing-masing sudah per topik sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024 dan kemungkinan masih sama dengan kisi-kisi tahun 2026. Ini ada soal tentang perbandingan kuantitatif level 1 ya. Selain kuis per level, nanti ada juga materi pendukung berupa file PDF yang bisa teman-teman unduh. Kemudian ada juga video pendukungnya. Mudah-mudahan usaha dan pengorbanan teman-teman semuanya membuahkan hasil dan mendapatkan NIP di tahun 2026. Amin. Masih soal kemampuan numerik perbandingan kuantitatif, lanjut soal nomor 20. Yuk teman-teman kerjakan dulu. Oke, kita bahas ya. Di sini nilai P-nya itu sama dengan 12% kali 5,1. Nah, caranya gini teman-teman. Oke, P-nya kita tulis ya. P sama dengan 12%, itu artinya adalah 12/100. Kemudian kali 5,1 itu kita buat pecahan juga, yaitu menjadi 51/10. Itu adalah nilai P-nya. Sedangkan nilai Q-nya itu adalah akar 25%. Itu berarti samanya dengan akar 25/100. Atau nilainya sama dengan akar 25 itu 5, akar 100 itu nilainya 10. Nah, untuk mencari perbandingan antara P dan Q, kita samakan. Karena ini bentuknya pecahan, kita samakan dulu penyebutnya ya. Di sini kan kalau kita kalikan menjadi per 1000. Nah, yang Q ini biar jadi per 1000, maka masing-masing kali 100. Nanti 10 kali 100 kan 1000. Jadinya gini ya, P itu sama dengan 12 kali 5, 1. 1 kali 2 nilainya 2, 10 tambah 1 itu 11, nyimpen 1 berarti 6. 612 dibagi dengan 1000. Kemudian yang Q sama dengan 5 kali 100 itu berarti 500, 10 kali 100 itu berarti 1000. Nah, kan penyebutnya udah sama. Tinggal kita lihat yang atas saja atau pembilangnya ini. Ternyata 612 itu lebih besar daripada 500, ya kan? Artinya P-nya itu lebih besar daripada nilai Q-nya. Nah, soal yang kita bahas ini semuanya kita ambil dari sini ya, teman-teman, cpns.edu.id. Buat teman-teman yang udah buat akun, yuk ikuti tryout-nya. Ada dua ya, ada tryout bersama yang versi gratis dan juga ada yang versi premium untuk yang tryout pro. Yuk teman-teman manfaatkan, persiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan tahun 2026 adalah rezeki teman-teman mendapatkan NIP. Amin. Untuk soal nomor 21 sampai nomor 35 akan kita bahas di video berikutnya.